Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Septian Utami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Pangkal Pinang. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata yang saya lakukan pada modul 1.4 tentang penerapan budaya positif di sekolah. Sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal yang mengganggu perkembangan potensi murid. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan lingkungan positif yang saling mendukung dan kolaboratif, sehingga tercipta suatu kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya akan membentuk sebuah budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 20 Pangkal Pinang, yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf pendidikan SD Negeri 20 Pangkal Pinang. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta hidayah kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara diseminasi budaya positif. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum memasuki acara inti, terlebih dahulu izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua adalah sambutan, ketiga acara inti yaitu diseminasi, dan yang terakhir penutup. Baiklah Bapak Ibu, acara selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 20 Pangkal Pinang kepada Bapak Ilya Saputra, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf pendidikan SD Negeri 20. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, serta selawat dan salam yang kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini merupakan kegiatan salah satu program dari Guru Penggerak, yaitu tentang aksi nyata diseminasi budaya positif yang ada di sekolah, yang nanti akan disampaikan oleh Pak Septian. Nah, untuk kegiatan budaya positif sudah banyak kita lakukan di sekolah kita, ya. Salah satunya kita menyambut anak datang ke sekolah dengan bersalaman di depan gerbang. Kemudian kita juga sering mengadakan kegiatan seperti tausiah, ya, yang menggalakkan anak untuk berbagi atau bersedekah. Nah, itu salah satu kegiatan yang sudah kita terapkan di sini kita. Mudah-mudahan nanti setelah pemaparan dari Pak Septian, banyak hal-hal baru mungkin yang akan kita terapkan di sekolah kita mengenai budaya positif. Mudah-mudahan beliau hadir di depan kita ini dapat memberikan inspirasi kepada kita semua tentang budaya-budaya yang positif yang bisa kita kembangkan di sekolah yang kita cintai. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Mudah-mudahan kedepannya banyak Bapak Ibu Guru yang mengikuti kegiatan khususnya guru penggerak. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ilya atas sambutan serta arahannya. Selanjutnya acara inti yaitu diseminasi mengenai budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Septian. Kepada Bapak Septian, disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SD Negeri 20 Pangkal Pinang, yang saya hormati rekan-rekan guru dan staf pendidikan SD Negeri 20 Pangkal Pinang. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita semua bisa berkumpul dengan tujuan atau niat yaitu melakukan diseminasi budaya positif. Ini merupakan salah satu program guru penggerak aksi nyata di modul 1.4 mengenai budaya positif. Salawat beriring salam juga tentunya kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang terhormat. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan diseminasi mengenai budaya positif yang ada di lingkungan SD Negeri 20 Pangkal Pinang. Seperti yang disampaikan kepala sekolah tadi, sebenarnya untuk budaya positif ini sudah banyak kita lakukan dalam keseharian kita di SD Negeri 20 Pangkal Pinang. Seperti contohnya tadi penyambutan setiap hari, ya, penyambutan siswa kita di depan gerbang dengan memancarkan senyum bahagia kita. Mudah-mudahan dengan senyum bahagia kita itu bisa menimbulkan dampak positif untuk memberikan semangat anak didik kita dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Setiap Jumat juga pun kita biasanya melaksanakan pembiasaan kultum, ya, dan dilanjutkan dengan sedekah juga. Itu juga salah satu bentuk budaya positif yang kita lakukan di SD Negeri 20 Pangkal Pinang. Nah, sebelum kita mengkaji lebih dalam mengenai budaya positif ini, saya akan terlebih dahulu memaparkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini merupakan dasar kita untuk kita sebagai guru melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang pertama itu, pendidikan adalah menuntun, artinya adalah menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak, ya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zamannya. Apalagi sekarang ini zaman makin hari makin berubah, teknologi makin hari makin berkembang. Kita sebagai guru wajib untuk mengikuti setiap perkembangan yang ada di lingkungan kita maupun lingkungan sekolah ataupun lingkungan sosial kita. Ini bisa menjadi pembiasaan kelak, ya, ketika kita sudah mengajarkan kepada anak didik kita mengenai pembelajaran yang sesuai dengan zaman. Insya Allah anak-anak pun akan update diri untuk melek mengenai perkembangan zaman saat ini. Yang kedua itu adalah pendidikan menghamba pada murid. Artinya pendidikan haruslah berpihak pada murid. Ya, kegiatan pembelajaran yang kita lakukan itu kita harus berpusat pada peserta didik. Ya, entah itu melaksanakan pembelajaran secara kolaboratif atau kerja kelompok ataupun melakukan hal-hal yang lain dalam kegiatan pembelajaran kita di kelas. Nah, untuk yang ketiga itu adalah guru ibarat petani, sekolah itu ibarat lahan atau tanah, dan murid itu sebagai benihnya. Bagaimana benih itu bisa berkembang? Yang faktor terbesar itu adalah gurunya itu. Bagaimana kita menanamkan, bagaimana cara kita untuk menumbuhkan benih itu menjadi benih yang baik nantinya, ya. Nah, benih-benih inilah tujuan kita untuk masa depan anak tadi, ya, agar mereka bisa melakukan kegiatan pembelajaran yang secara maksimal dan sesuai dengan minat ataupun hobinya. Nah, di sini kita sekolah sebagai fasilitator untuk untuk mengembangkan minat, bakat maupun cita-cita anak itu. Nah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif tentunya. Ya,
baik itu di sekolah maupun kelak ketika kita sudah melakukan pembiasaan positif di sekolah, kita harap di lingkungannya juga, baik itu di rumah ataupun lingkungan sosialnya, mereka bisa menerapkan budaya-budaya positifnya. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan beberapa konsep-konsep, ya. Yang pertama itu disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga itu keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan keenam segitiga restitusi. Nah, ini nanti keenam poin-poin ini akan kita paparkan lebih rinci lagi. Yang pertama yaitu disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, saya ingin bertanya, ketika kita mendengar atau membaca disiplin positif, kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu mengenai disiplin positif? Boleh Bapak Ibu memberikan pendapat? Menurut Bapak Ibu, apa sih disiplin positif itu? Boleh, Bu Lena? Pendekatan misalnya untuk mendidik anak tanpa hukuman, tanpa hadiah. Boleh Bu, maaf lagi Bu. Ya, itu menurut saya pendekatan positif itu, disiplin positif itu adalah misalnya kita pendekatan terhadap anak itu tanpa hukuman, tanpa kita memberi hadiah. Tanpa hukuman, tanpa memberi hadiah, berarti kesadaran diri Bu ya. Nah, kemudian ada lagi pendapat lain mengenai disiplin positif. Baik, membentuk sikap mandiri anak. Ada lagi yang berpendapat mengenai disiplin positif? Ya, tadi Ibu Lena mengatakan bahwa sebisa mungkin anak-anak itu melakukan sesuatu itu tanpa mengharap imbalan. Artinya si anak itu harus sadar diri, harus memang benar-benar dari dalam dirinya untuk melakukan sesuatu. Sama juga kata Ibu Yuli tadi, mereka bisa melaksanakan kegiatan atau melakukan sesuatu itu secara mandiri. Nah, disiplin positif ya merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang mereka terapkan sehari-hari. Ya, di sekolah juga banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang sudah kita terapkan, dan mudah-mudahan ini bisa juga mereka implikasikan atau mereka terapkan juga di kehidupan mereka sehari-hari. Contoh kecilnya tadi adalah misalkan di kelas kita nilai-nilai kebajikan yang kita pegang teguh adalah kejujuran, ya. Kemudian apalagi Bu? Tanggung jawab bisa. Apalagi? Taat aturan. Benar sekali. Kemudian mandiri, ya. Nah, nilai-nilai positif yang disebutkan Bapak Ibu tadi merupakan nilai-nilai kebajikan, ya, kebajikan yang bisa kita tanamkan ke anak didik kita. Dan tentunya nilai-nilai kebajikan itu haruslah sudah tertanam di dalam diri kita sebagai Bapak Ibu gurunya, ya, karena kita sama-sama tahu bahwa guru itu adalah artisnya, ya. Anak-anak itu bisa meniru, bisa melihat apa yang dilakukan guru-gurunya sehari-hari, ya. Mudah-mudahan saya yakin dan percaya bahwa guru-guru di sekolah ini merupakan guru-guru sebagai role modelnya anak-anak, ya, yang memang bisa dijadikan contoh untuk mereka terapkan, ya, ke dalam dirinya masing-masing. Nah, disiplin positif ini juga lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri, ya, mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Tentunya banyak sekali faktor yang mereka dapatkan, entah itu faktor dari dalam maupun dari luar. Tentunya yang perlu ditekankan ini adalah faktor dari dalam diri mereka. Nah, lingkungan memang sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang, tapi dengan dorongan dirinya, dengan kesadaran dirinya, ini merupakan yang sebenarnya yang paling penting harus dilakukan oleh seseorang, termasuk murid kita.
Nah, dari yang kita sebutkan tadi, tentunya disiplin itu tadi adalah kesadaran diri. Mereka memahami mengenai kewajiban mereka, mengenai tanggung jawab mereka, mengenai apa yang harus dan tidak boleh mereka lakukan. Ya. Nah, berdasarkan motivasi internal mereka, motivasi itu adalah dorongan, ya, dorongan atau kesadaran dari mereka, bukan akibat paksaan seperti Bu Lena tadi sebutkan ataupun pujian, ya, mau minta hadiah atau karena diancam oleh gurunya. Nah, itu merupakan faktor eksternalnya, tapi kesadaran dirinya itu merupakan faktor yang lebih penting dibandingkan faktor eksternal yang kita sebutkan tadi. Nah, dari kesemuanya itu, ya, nilai-nilai kebajikan yang kita sebutkan tadi ini sudah tertanam di karakter profil pelajar Pancasila yang sering kita dengar, ya, apalagi sekarang kita sudah menerapkan kurikulum merdeka. Profil pelajar Pancasila ini sangat-sangat sering kita dengar, ya. Apa saja itu? Yang pertama itu pasti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ya. Kemudian mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis, ya. Kita harapkan siswa kita atau murid kita di sekolah bisa menerapkan menjadi profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Jika kita mendengar kata-kata motivasi, kira-kira apa yang tertanam di benak Bapak Ibu guru? Nah, Bapak Ibu, kira-kira apa yang bisa terbesit di pikiran Bapak Ibu mengenai motivasi? Apa sih motivasi itu? Nah, kita sering kan menyebut apa motivasi, kita harus memotivasi diri, memotivasi anak didik kita. Nah, apa sih motivasi itu? Dorongan, kemudian semangat bisa. Apalagi dukungan juga bisa, ya. Nah, motivasi perilaku manusia. Bulala. Nah, benar sekali, ya, yang disebutkan Bapak Ibu, dorongan, semangat, ya, dukungan. Nah, di dalam ada 3 motivasi perilaku manusia, ya. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang mereka percayai. Nah, untuk kedua ini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman serta mendapat imbalan, ini merupakan faktor eksternalnya, ya, faktor eksternal yang kita sebutkan di awal tadi. Sebagai contoh, siswa atau guru saja, ya, guru datang ke sekolah itu sebelum jam 7 sudah datang ke sekolah, ya. Nah, kira-kira apa sih faktor yang menyebabkan Bapak Ibu semua untuk datang ke sekolah itu jam 7 pagi, ya? Apakah itu agar tidak dimarahi kepala sekolah, atau agar tidak dihukum oleh kepala sekolah, atau mungkin bisa juga karena ingin dipuji atau ingin diberi penghargaan sebagai guru yang disiplin di sekolah, ya? Atau bisa saja karena ini salah satu bentuk tanggung jawab kita sebagai guru. Nah, itu adalah yang untuk hukuman ataupun untuk penghargaan tadi merupakan faktor eksternal. Sebenarnya kalau kita terapkan di sekolah ataupun di dalam kelas kita, anak-anak itu juga bisa memotivasi dirinya ini dalam 3 hal ini. Seperti biasanya kita agar anak-anak semangat untuk belajar, setiap bulan bisa kita kasih hadiah, misalkan imbalan, ya, siapa yang mengerjakannya nilainya dapat 100 atau nilainya besar, nanti bapak atau ibu guru kasih permen atau kasih coklat, ya. Nah, itu juga sudah memberikan motivasi anak-anak untuk lebih semangat belajar. Atau bisa saja bapak ibu memberikan ancaman, misalnya kalau di bawah KKM nilainya nanti akan remedial, misalkan. Atau bisa juga kalau kalian terlambat sekolah, nanti kalian dihukum untuk mencuci WC atau membersihkan WC. Nah, itu juga salah satu dorongan
yang dibentuk dalam pikiran anak-anak itu ya. Nah, kita sebagai guru haruslah memberikan motivasi itu untuk menumbuhkan motivasi internal anak-anak didik kita ya, karena mereka sadar diri atas apa tanggung jawab dan kewajiban mereka sebagai murid ya, ataupun mungkin sebagai anak di rumah, bagaimana cara mereka menghormati orang tua ya. Nah, itu. Nah, kemudian keyakinan sekolah atau kelas ya. Nah, tentunya keyakinan atau keyakinan kelas ini biasanya sudah kita lakukan ya, biasanya itu kita lakukan atau kita buat saat awal kegiatan pembelajaran itu dimulai ya, pada awal semester biasanya. Nah, kita kasih contoh, kira-kira ada tidak di kelas ini keyakinan kelas? Nah, ini ya, komitmen kelas, siswa datang dan pulang tepat waktu, bisa. Kemudian siswa berdoa sebelum dan sesudah mengikuti pelajaran dan sebagainya. Nah, ini merupakan salah satu bentuk komitmen atau keyakinan kelas yang harus ya, yang harus dilaksanakan atau diyakini oleh seluruh siswa-siswi termasuk guru yang ada di dalam kelas. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apakah komitmen kelas itu yang buatnya itu adalah guru atau hanya kita mengcopy di internet, atau bisa juga hasil dari buah pikir anak-anak tersebut ya, anak-anak didik. Nah, kita lihat yang pasti guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ya, dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, ini harus kita tekankan, adanya kesepakatan antara guru dan murid ya, sehingga mereka anak didik itu punya kesadaran sendiri, karena mereka di awal kegiatan pembelajaran itu mereka lah yang menginginkan kelasnya itu seperti apa sih ya. Nah, itu yang bisa membuat kesadaran diri anak itu lebih lagi ya, karena mereka, oh saya ingin kalau di kelas itu tidak ada yang saling mengejek orang tua misalnya, tidak ada lagi yang membuang sampah sembarangan. Nah, mereka yang menulis ya, bila perlu nanti di awal kegiatan pembelajaran kita susun sedemikian rupa ya, agar si anak, semua anak itu turut aktif untuk memberikan ide-ide mengenai keyakinan kelas yang mereka inginkan. Nah, tentunya keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, pernyataan-pernyataan umum nah, yang bisa nantinya kita kembangkan. Nah, tujuan pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat ini tujuannya adalah tentunya mudah diingat oleh siswa atau murid kita di kelas. Keyakinan atau komitmen kelasnya itu jangan terlalu banyak ya. Mengapa? Karena agar siswa-siswi kita itu lebih ingat ya, lebih ingat, dan bahasanya itu usahakan juga bahasa yang sederhana yang mereka pahami dan mengerti. Nah, adapun tahapan membentuk keyakinan kelas ini sudah saya terapkan di kelas pada kegiatan pembelajaran di awal semester ya. Yang pertama itu murid dan guru ini saling meminta pendapat. Tentunya di awalnya itu guru harus menyampaikan kepada siswa-siswi itu apa sih penting komitmen atau keyakinan kelasnya ya. Untuk apa komitmen atau keyakinan kelas ini dibuat di kelas. Nah, kemudian guru meminta pendapat dari siswa tentang kondisi kelas dan kelas yang mereka impikan. Pengennya kelasnya seperti apa sih? Pak, pengennya saya tenang Pak di kelas. Pak, pengennya anak-anak ini ketika belajar jangan ribut. Mereka menulisnya ya. Boleh kita siapkan kertas kecil atau stick note ya. Nah, itu bisa kita kasih ke anak-anak satu persatu. Mereka lah yang menulis keinginan kelasnya itu pengennya seperti apa. Boleh 1, 2 ataupun 3. Nanti ditempel di papan tulis bisa ya. Guru meminta murid menuliskan aturan kelas yang ingin disepakati. Nah, tentunya
keyakinan kelas yang mereka tulis ini pastinya ada yang sama mungkin ya. Nah, nanti bisa kita kelompokkan yang kira-kira sama ya. Kemudian kita buat kalimat-kalimat yang lebih positif ya. Biasanya kan anak-anak jangan bully di kelas, atau jangan buang sampah di kelas, jangan ribut di kelas. Nah, ini kan bisa dikatakan jangan atau tidak boleh itu sebagai kalimat negatif ya. Usahakan apa yang kita utarakan itu hal-hal yang positif. Jadi kita sama-sama tempel, tidak masalah ini pendapat anak-anak semua, tapi kita usahakan kita gali sama-sama, kita ubah kalimat yang mereka sebutkan tadi ke kalimat yang lebih positif. Misalkan jangan membuang sampah di kelas, bisa kita ubah misalkan menjaga kebersihan kelas misalkan ya. Kemudian jangan membuli atau mengejek teman sekelas, bisa kita ubah misalnya saling menghormati dan menghargai sesama teman. Nah, itu sebenarnya kalimat yang sederhana, tapi kalau kita kaji benar-benar itu merupakan kalimat positif yang insya Allah akan mereka biasa mereka sebutkan ya. Apalagi sekarang teknologi yang semakin hari semakin berkembang, banyak sekali kalimat-kalimat negatif yang mereka dengar. Jadi bagaimana cara mengatasi anak-anak itu untuk membatasi biar tidak ngomong sembarangan atau ngomong yang negatif-negatif? Sekolah inilah yang harus menanamkan hal-hal positif seperti itu ya. Nah, keyakinan yang sudah disepakati ini kalau sudah disetujui oleh seluruh kelas, bisa kita ketik, kita print atau kita buat poster seperti kelas ini ya. Kita langsung tempel. Kalau bisa usahakan nempelnya itu agar mudah dilihat oleh anak-anak ya. Misalkan jangan terlalu tinggi, nempelnya cukup di sebatas badan mereka, biar mereka ketika datang ke kelas, masuk ke kelas, setiap hari mereka baca, insya Allah mereka akan ingat dan mereka juga akan tumbuh kesadaran ya. Lanjut Bu. Nah, dari hal tersebut kita membutuhkan ya, kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar. Artinya kan mereka membuat keyakinan itu mereka karena butuh ya, karena kebutuhan dasar di kelas mereka itu seperti itulah. Nah, harus bersih kelasnya, harus tidak ada pembulian di kelasnya, itu kan artinya kebutuhan dasar mereka tuh pengennya itu seperti apa. Nah, kebutuhan dasar manusia ya, kalau mendengar kata kebutuhan dasar itu artinya memang kebutuhan yang diperlukan ya, diperlukan oleh manusia. Contohnya apa? Boleh kasih pendapat Bapak Ibu? Contohnya makan, minum bisa. Apa Pak Adis? Kasih sayang bisa, tempat tinggal. Kemudian apa? Pakaian ya. Nah, ini yang Bapak Ibu sebutkan itu adalah kebutuhan dasar ya. Sama juga kebutuhan dasar anak didik kita di sekolah, mereka juga butuh kebutuhan dasar. Kita juga di rumah ya. Misalkan Ibu Devi kebutuhan dasarnya itu misalkan pengennya beli belanja misalkan ya, tapi kebutuhan dasar ini belum bisa dipenuhi suaminya misalkan ya. Misal mau pengen jalan-jalan atau makan di kafe ya, tapi kebutuhannya itu belum terpenuhi suaminya, dalam artian suaminya tidak, misalkan tidak sensitif misal. Apa yang dilakukan Bu Devi? Merayu kan bisa, misalkan merayu kan, marah-marah misalnya cuek dikit langsung mukanya masuk cemberut ya. Tapi itulah artinya apa? Ketika kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, ada tindakan-tindakan yang di luar yang menurut kita tanda kutip itu tidak baik ya. Bukan tidak baik artinya yang kemana-mana, tapi tidak baik itu tidak sesuai ya. Nah, ulala. Nah, itu contoh sederhana saja di kehidupan kita sehari-hari. Tentunya kebutuhan dasar kita itu tempat tinggal, pakaian, makanan, itu kebutuhan pokok kita yang
harus dipenuhi, ya. Perkara itu makannya lauknya apa ataupun tempat tinggalnya seperti apa itu beda lagi ya, tapi kebutuhan dasar yang sudah terpenuhi itu sudah terpenuhi. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikatakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka, ya. Sama, sebenarnya tanpa kita sadari, ya, anak-anak yang ribut di kelas misalkan, anak-anak yang kurang memperhatikan kita, ya, kita bisa introspeksi diri juga, ya, mengapa anak-anak ini ketika kita ngajarnya ribut terus, ya, atau kurang memperhatikan, apakah kita terlalu sering ceramah saja, ya, ataupun kita misalnya marah-marah ketika anak-anak itu salah, kan mereka sudah bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, ya, sehingga dia ribut di kelas ataupun mengabaikan kita ketika kita menyampaikan materi di kelas. Nah, dari paparan yang saya sebutkan tadi mengenai kebutuhan dasar, ya, ada 5 ya, bertahan hidup. Ya, tadi makan, minum, ya, itu bertahan hidup. Kemudian kasih sayang, ya, ajak jalan-jalan tadi itu kan bentuk kasih sayang juga, ya. Nah, kemudian rasa diterima, penguasaan, ya, penguasaan. Kemudian juga ada kebebasan dan kesenangan. Nah, ini ada studi kasus, bisa Bapak Ibu baca sendiri, ya. Di sini ceritanya adalah Ibu Zoleha, seorang guru yang mengajar di kelas 6, ya, sedang bingung menghadapi ulah muridnya, ya, karena muridnya ini suka meminta bekal makan siang teman-temannya. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zoleha, apa yang akan Anda lakukan? Nah, ini biasa sering kita temukan, walaupun bukan bentuknya seperti ini, tapi ada hal-hal yang sedikit menyerupai, ya. Kira-kira apa tindakan yang bisa kita lakukan? Bisa kasih pendapat, ya? Nah, jika kita menemukan kasus seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ayo, nah, Bu Yuli, ayo. Mengenai studi kasus ini, berarti Ibu Zulaika, ya, Ibu Zulaika mendapatkan masalah di dalam kelas dengan siswa yang selalu meminta bekal makan siang kepada temannya. Nah, langkah-langkah awal tentunya yang perlu dihadapi oleh Ibu Zulaika adalah pendekatan, bisa secara kualitatif atau kuantitatif, mendekati siswa yang bermasalah tadi, menanyakan. Jadi kita buat definisi tentang pertanyaan, apa sebabnya. Kemudian kita bertanya juga dengan teman-temannya di dalam kelas pada saat anak tersebut tidak ada atau pada saat dia istirahat. Kita tanya tidak seluruhnya, 2 atau 3 orang. Seringkah anak tersebut meminta karena yang sudah kejadian seperti ini. Nah, ini tentunya kalau dilihat secara kasus, berarti anak ini tidak terpenuhi dari makan minum ataupun dari kebutuhan dasarnya. Apa sebabnya? Ini kita harus mundur, kita harus bertanya lagi kepada siapa. Kalau misalnya kepada lingkungan sekitar rumahnya tidak perlu kita tanya, ataupun kita punya waktu 2 atau 3 hari. Kalau kita sudah bertanya kepada siswa tadi, yang kita sudah menemukan jawabannya, kita kasih waktu 2 atau 3 hari. Apakah dia akan berubah? Kalau tidak, nah ini kan jadi masalah. Gejala-gejalanya sudah kelihatan, kemudian masalahnya apa tadi, kita cari solusinya. Apakah perlu kita berdekatan dengan orang tuanya, kita komunikasikan bahwa anak tersebut, siswa tersebut mengalami hal masalah di dalam kelas. Kalaupun sudah ditemukan, nanti kita akan cari solusi dari solusi, ya, bagaimana kebutuhan anak tersebut, kebutuhan dasarnya. Yang pertama ini adalah makan. Persiapan orang tua untuk memenuhi kewajibannya, seperti uang jajan, kemudian makan minum anak yang dibawa ke sekolah. Jangan sampai nanti bekal yang dibawa tidak
disukai, tidak disetujui oleh anak tersebut. Karena ini sering mungkin ya di kelas Bapak Ibu ada anak yang selalu setiap hari membawa kue contohnya. Dia tidak dikasih uang jajan, kita sudah komunikasi dengan orang tuanya, ibunya bilang anak saya tidak perlu bawa uang Bu, karena nanti dia bisa makan dengan apa aja ceritanya. Kalau bawa kue dia mungkin bisa kenyang, dan ternyata anak tersebut bosan dengan makanannya. Dan itulah sebabnya kenapa dia bisa meminta kepada temannya mengalihkan rasa karena dia bosan kepada itu. Jadi mungkin dengan ini nanti akan ketemu solusi yang akan kita hadapi dengan tindakan kepada siswa tersebut untuk kelanjutan dia merasa menjaga. Itu saja yang saya kira. Terima kasih Bu Yuni, boleh ngasih tepuk tangan untuk Bu Yuni. Tadi jawabannya sudah sangat lengkap ya, berarti saya tidak perlu lagi menjelaskan. Nah, oke, kita balik lagi. Benar sekali, yang pertama itu pastinya kita harus melakukan pendekatan dulu dengan si anaknya, mengapa, dan kita tanyakan apa alasan dia melakukan hal tersebut ya. Bisa saja karena dia tidak membawa makan ataupun ada alasan-alasan lainnya ya. Kita lanjut. Nah, dari pernyataan atau kasus mengenai si Doni tadi, bisa saja alasan pertamanya itu karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan. Artinya ini kebutuhan dasarnya mengenai bertahan hidup itu. Nah, ya, alasannya bisa karena kebutuhannya itu ya belum terpenuhi, makan minumnya, orang tuanya tidak membawa bekal dan tidak memberikan uang jajan, sehingga mau tidak mau karena lapar si anak tersebut, si Doni itu meminta bekal teman-temannya ya. Bisa juga alasannya karena lanjut. Nah, bisa saja karena kurangnya kasih sayang yang diterima Doni itu di rumah, sehingga dia melampiaskan kebutuhan dasar yang tidak terpenuhinya itu di sekolah. Contohnya mau tidak mau ya, si anak Doni tadi ketika meminta makanan temannya, bekal temannya itu melapor ke gurunya ya, sehingga gurunya ini orang tuanya atau gurunya ini memperhatikan si Tony tadi ya, sehingga kebutuhan akan kasih sayang itu bisa dia dapatkan dengan diceramahi guru atau ngobrol guru. Tadi kan ada pendekatan otomatis, ada pendekatan emosional dari si anak dengan si guru, sehingga tumbuh alhamdulillah berarti masih ada yang memperhatikan saya ya. Saya di rumah tidak pernah atau kurang diperhatikan. Nah, itu sebenarnya timbul rasa-rasa kebutuhan dasar yang dibutuhkan itu bukan hanya sekedar karena dia tidak punya uang atau tidak membawa makan, tapi memang kasih sayang yang diterimanya bisa saja ya karena kesibukan orang tuanya, sehingga Tommy itu menganggap orang tuanya itu kurang memperhatikan Tommy ya. Bisa saja karena kekuasaan ya, karena merasa Tommy itu hebat, karena merasa Tommy itu lebih kuat dari teman-teman yang lainnya ya, sehingga mau tidak tahu anak-anak yang lainnya itu takut dengan dia dan menuruti keinginan dia. Nah, mana makananmu ya, saya mau minta, perut saya lapar. Nah, ini kan ada nada-nada ancaman ya, sehingga dia menganggap bahwa dia sebagai jagoan di kelasnya ya. Nah, itu sebenarnya memang tidak boleh, dan guru harus memperhatikan dengan baik bagaimana tingkah laku anak-anak kita di kelas ya, jangan sampai ada pembulian ataupun semacamnya. Dan bisa saja untuk alasan yang lainnya itu karena kebebasan ya, di rumah tiap hari dibawakan bekal mamanya atau orang tuanya itu saja lauknya. Tiap hari ayam misalkan, tiap hari mie, tiap hari misalnya nasi goreng campur telur. Nah, itu kan kadang anak-anak atau kita sendiri perlu variasi ya. Nah, tapi Tommy tidak mendapatkan itu, sehingga dia mau coba di sekolahnya.
Apalagi biasanya kalau sudah membawa bekal tidak dikasih lagi uang jajannya. Nah, mau tidak mau biar bisa merasakan yang lain, Tommy meminta bekal temannya ya untuk memenuhi kebutuhannya tadi ya. Dan bisa saja karena kesenangan ya. Kadang ada murid-murid kita temui kalau dia mengejek teman ya, itu hatinya senang ya. Ada saja itu. Nah, kalau melihat temannya kesusahan misalkan, ada saja anak-anak yang merasa senang, puas ya. Nah, di sini karena Tommy bisa saja karena iseng dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena perbuatan si Tommy tadi ya. Nah, itu merupakan poin-poin mengenai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh kita ya untuk anak didik kita di kelas. Misalkan kita benar-benar harus memperhatikan kebutuhan dasarnya, termasuk kebutuhan kita juga ya, kebutuhan dasar juga otomatis kita juga harus dipenuhi agar kita tidak melakukan hal-hal yang di luar tadi ya. Nah, lanjut, ini posisi kontrol ya, posisi kontrol. Nah, dalam teorinya posisi kontrol ini ada 5, yaitu guru sebagai penghukum, kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah, ada juga guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini kita sebagai guru bisa mencerminkan diri kita sendiri, merefleksikan diri kita sendiri, kira-kira posisi kita ini biasanya ada di mana ya, entah itu di penghukum ataupun di pembuat merasa bersalah atau sebagai teman dan sebagainya ya. Nah, saya menyadari bahwa terkadang saya di sini posisinya sebagai guru, sebagai penghukum. Maksud saya ini tujuannya kan agar si anak itu jera akibat ketika mereka melakukan kesalahan. Ketika dihukum niatnya itu ketika anaknya salah kita hukum itu anaknya tidak melakukan hal-hal atau mengulangi hal-hal yang tidak baik lagi ya. Bisa saja Bu. Nah, coba kita perhatikan tabel yang ada di depan ya. Misalkan posisinya adalah guru sebagai penghukum. Nah, biasanya apa yang dilakukan pertama kali pasti ada keluar kata-kata yang menghardik ya, atau bahkan sambil nunjuk si anak. Kamu ini ya, mengapa kamu setiap Senin itu terlambat terus misalnya datang ke sekolah, habis ini selesai anak upacara kamu membersihkan WC misalkan ya. Nah, itu kan sebagai bentuk hukuman ya, agar tujuannya itu si anakku tidak mengulangi lagi kesalahannya. Sama juga kamu tidak membuat PR. Sekali lagi kalau kamu tidak membuat PR, nanti bapak hukum kamu ya. Nah, itu juga sebagai bentuk hartikan ya. Apalagi ditambah dengan gestur tubuh kita yang mengancam. Nah, akibatnya apa? Nah, pastinya ada keinginan untuk memberontak ya, menyalahkan orang lain, bahkan bisa juga berbohong. Kenapa tidak buat PR? Karena saya ketiduran, saya ngaji Pak semalam Pak. Padahal dia mungkin main atau main handphone atau yang lainnya ya. Ada ribuan kebohongan yang mereka utarakan. Nah, tentunya dampaknya itu pasti mengulangi kesalahan-kesalahan ya. Nah, ketika yang kedua membuat rasa bersalah. Nah, di sini perkataannya ini tidak terlalu menghardik, tapi nada bicaranya ini sedikit lebih lembut, seakan-akan ada penyesalan. Ya, nah, misalkan kamu seharusnya sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Bapak Ibu sudah ngajarin kamu semaksimal mungkin. Kenapa kamu bisa seperti ini? Nah, jadi si anak itu timbul penyesalan, timbul merasa bersalah. Mengapa saya melakukan kesalahan-kesalahan itu? Dan tentunya ketika itu mereka dapatkan ada rasa rendah diri, ya, rendah diri dalam dirinya. Kemudian kalau posisinya sebagai teman, ini lebih ke percakapan seperti teman, ya, guru dengan anak didik tadi teman, karena ada timbul kedekatan. Ayolah
lah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ya, ini perkataan-perkataan yang bisa saja posisi kontrolnya itu sebagai teman. Nah, tentunya ketika murid dengan guru itu dekat, itu pasti ada rasa ketergantungan, ya, rasa ada yang melindungi. Nah, itu sebenarnya harus kita batasi, ya, antara bapak ibu guru dengan murid ini ada batasan. Nah, tentunya ini bisa saja dia tidak mandiri dan bergantungan dengan tergantung, ya, bertergantungan dengan guru, ya, sebagai pemantau. Nah, pemantau ini lebih ke pertanyaan-pertanyaan, apa aturan yang kamu langgar, mengapa kamu melakukan ini. Nah, ini posisi pemantau, ya, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah, ya, untuk si anak tadi, ya. Nah, selanjutnya itu adalah manajer. Manajer ini lebih hampir sama seperti pemantau, tapi mengusahakan murid itu menyadarkan dirinya sendiri atas kesalahan. Guru hanya memancing saja, hanya melakukan pendekatan, ngobrol, memberikan pertanyaan-pertanyaan, mereka menjawab, dan mereka diupayakan untuk menyadarkan diri dan mereka sadar apa yang mereka lakukan dan konsekuensi apa yang harus mereka dapat. Ya, biasanya dampaknya ini siswa bisa mengevaluasi dirinya, merefleksi dirinya, bagaimana kemudian mereka memperbaiki dirinya agar menjadi siswa atau murid yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, dari posisi kontrol tadi, 5 kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang harusnya, ya, dipenuhi oleh guru atau dikuasai oleh guru? Tentunya posisi yang harus dikuasai oleh guru itu adalah sebagai manajer, ya. Di antara kelima posisi kontrol itu sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, ya. Nah, sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid. Ya, ada pendekatannya, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Ini yang kita garis bawahi, ya. Anaknya bertanggung jawab dan dapat menemukan solusi atas apa yang mereka lakukan. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi. Nah, ini restitusi ini mungkin agak sedikit asing, ya, di telinga Bapak Ibu guru. Saya juga baru menemukan ini ketika kegiatan pembelajaran di calon guru pendidikan guru penggerak, ya. Nah, selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi dan yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid. Nah, tadi kita sudah menyinggung mengenai segitiga restitusi. Mungkin ada yang tahu, ya? Langsung saya jelaskan tahapan dalam segitiga restitusi. Ya, tentunya dalam bertindak, ya, ketika ada mungkin ada kasus di sekolah, kita bisa melaksanakan pendekatan atau memecahkan masalah ini dengan tahapan restitusi. Ya, yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan. Ya, untuk lebih jelasnya, menstabilkan identitas itu artinya menstabilkan dilakukan berdasarkan prinsip, ya, bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses kehidupan. Setiap manusia itu pasti mempunyai pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, itu salah satu bentuk restitusi yang menstabilkan identitas agar murid tersebut tidak merasa mereka yang paling bersalah. Ya. Nah, kemudian, menstabilkan identitas juga bisa kita utarakan dengan tadi yang saya sebutkan, berbuat salah itu hal yang manusiawi, semua orang pasti pernah melakukannya. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, ada timbul si anak itu terlindungi. Ya, mereka tidak benar-benar merasa bersalah.
Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setelah mereka sudah mulai tenang, ya baru kita masuk ke kesalahan yang mereka buat. Misalkan validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak tadi. Nah, apa yang dilakukan oleh guru? Nah, tentunya tadi setelah kita menstabilkan emosi anak tadi, setiap manusia itu pasti mempunyai kesalahan. Nah, baru kita masuk ke kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut, ya. Nah, apa alasannya? Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru, ya. Bisa juga, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, misalkan, ya. Misalkan ada kasus, ada teman yang mencontek, kemudian si anak yang dicontek tadi marah kepada si temannya yang di sebelah, kan itu sebenarnya langsung tindakan emosional. Tapi kita sebagai guru bagaimana mengupayakan anak itu bisa mengontrol dirinya, walaupun salah, tapi mereka punya alasan mengapa mereka melakukan itu, ya. Nah, di sini posisi kita sebagai memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Di sini menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid, ya, atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dalam dirinya, ya, sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah, ya. Nah, apa saja pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita utarakan kepada anak didik kita atau murid kita? Yang pertama bisa, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Apalagi di awal kegiatan pembelajaran mereka atau seluruh anggota kelas sudah membuat keyakinan kelas, dan itu sebagai warga kelas itu berkewajiban untuk mematuhi keyakinan kelas yang mereka buat, ya. Kemudian bisa saja nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih, ya. Dan bisa juga ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa. Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus mengkondisikan anak itu menjawab dan menyadari tindakan yang sudah mereka lakukan. Nah, dari pemaparan saya tadi mengenai budaya positif, baik itu disiplin positif, ya, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, segitiga restitusi. Nah, ini merupakan budaya positif yang harus kita lakukan sebagai guru yang baik, ya. Mungkin itu saja pemaparan saya mengenai budaya positif. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan bisa menjadi ilmu yang baru untuk Bapak Ibu, ya. Dan insya Allah kalau ada yang baik bisa dicontoh atau bisa diterapkan di kelas kita. Dan tujuannya tentunya agar kegiatan pembelajaran di kelas kita bisa lebih optimal lagi, gitu, ya. Nah, terima kasih untuk perhatiannya. Mungkin jika ada teman-teman atau Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilakan. Boleh 1-2 pertanyaan. Yo, mari go. Ya, datang. Ya, terusan, silakan. Baik, terima kasih Pak Setia. Begini Pak Setia, ini misalnya ada kasus seorang siswa dengan kebutuhan khusus menunjukkan perilaku yang sangat menantang di kelas, seperti berteriak, menolak mengikuti instruksi guru di kelas, dan menyerang teman sekelas. Jadi siswa ini ada mempunyai kebutuhan khusus. Dia sering berteriak sendiri, misalnya gitu kan. Dan mengingat pentingnya inklusivitas
pada anak tersebut? Pertanyaannya, Pak Setia, bagaimana menurut Pak Setia dalam menggunakan disiplin positif untuk memastikan siswa ini mendapatkan dukungan yang diperlukan tanpa mengganggu proses pembelajaran di kelas secara keseluruhan? Terima kasih. Nah, terima kasih untuk pertanyaan dari Pak Ustaz. Nah, tentunya yang harus kita garis bawahi bahwa setiap murid itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan tentunya keberagaman di kelas itu pasti ada, ya. Entah itu dalam pengendalian emosi, kemudian bisa juga dalam mereka bagaimana mereka memahami pembelajaran di kelas, ya. Ada saja kelemahan atau kelebihan yang ditampilkan oleh murid tersebut. Nah, bagaimana cara menyikapinya itu tentunya tadi pendekatan yang harus kita lakukan, ya. Kita biasanya di awal kegiatan pembelajaran itu ada yang namanya diagnosis, ya, analisis diagnosis. Nah, di situ kita pentingnya analisis diagnosis itu mengetahui kemampuan si anak, ya, apalagi kita sekarang itu sedang memperlakukan atau masuk ke kurikulum merdeka, ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, ya. Nah, ini merupakan salah satu cara bagaimana cara menyikapi hal-hal yang seperti itu, ya. Dalam hal ini misalkan emosi tadi, ya, bisa saja kita menggunakan tahapan restitusi ini, ya. Kita melakukan pendekatan kepada si anak, ngobrol mengapa dia melakukan hal itu, ya. Kemudian kita juga bisa mencari informasi anak-anaknya dan anak-anak yang lain bagaimana sikapnya di kelas, ya. Apalagi misalkan sekarang misalkan saya kan mengajar di kelas 6. Biasanya sebelum itu saya sudah mencari informasi anak-anak yang akan saya ajarkan dengan wali kelasnya dulu, bagaimana sikapnya atau kebiasaan-kebiasaannya di kelas. Itu bisa juga sebagai catatan untuk kita. Bisa juga kita menggali informasi dengan menanyakan kepada orang tuanya juga, ya. Bila perlu ketika ada bisa dikatakan keterlambatan dalam dalam menerima pembelajaran, bisa juga kita kondisikan si anak itu untuk tes psikologi misalkan, ya, agar kita lebih paham, lebih mengerti, agar kita jangan sampai melakukan tindakan yang salah. Dan yang pasti tentunya tahapan restitusi ini menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah atau menanyakan keyakinan ini bisa kita terapkan untuk memecahkan masalah terkait murid-murid kita di kelas. Nah, mungkin itu Pak Ustaz. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk pertengahannya, ya, untuk waktu luangnya sehingga saya bisa memaparkan disiplin positif ini, ya, dalam salah satu pembiasan, ya, di kegiatan guru penggerak melalui aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Septian atas pemaparan materi mengenai budaya positif. Semoga materi yang telah dipaparkan Pak Septian pada siang hari ini dapat menambah wawasan serta motivasi kita semua dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah. Baiklah Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung rangkaian acara.
siang hari ini, dan alhamdulillah juga rangkaian acara kita siang hari ini berjalan dengan lancar dan baik. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran serta partisipasi Bapak Ibu semuanya. Demikian acara diseminasi pada siang hari ini. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf, kepada Allah sama mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.